Ya. Selamat siang Bapak Hussein dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Annabel Geraldine, Christel Dione, Evelyn Panji Dharma, Gabriel Nadia, Joseph Michael, Ridwan Bintang, Sasha Octaviana, dan Simon Siendriadi akan mempresentasikan tentang harness peer pressure, yang merupakan arti dari memanfaatkan tekanan dalam peluang. Memanfaatkan peluang dalam tekanan. Next. Ketika mencari alat pengaruh yang berdampak pada masalah mendalam dan persisten, tidak ada sumber daya yang lebih kuat dan mudah diakses daripada bujukan orang-orang yang membentuk jejaringan sosial kami. Ejekan dan pujian, penerimaan dan penolakan, persetujuan dan ketidaksetujuan, sesama kita dapat berbuat lebih banyak untuk membantu atau menghancurkan perubahan kita daripada hampir semua sumber daya lainnya. Influencer cerdas menghargai kekuatan luar biasa yang dipegang manusia satu sama lain dan alih-alih menyangkalnya, meratapinya atau menyerangnya. Influencer itu merangkul dan mendaftarkannya. Ini adalah quotes yang diambil dari Emile Landry Gaufrey yang berisikan I was part of that strange race of people aptly described as spending their lives doing things they detest to make money. They don't want to buy things. They don't need to impress people they dislike. Yang memiliki makna banyak orang membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna dan hanya untuk dipamerkan kepada orang lain. Selanjutnya akan dibahas oleh Ridwan. Ya, selanjutnya adalah materi The Power. The Power merupakan salah satu materi dari harness peer pressure yang mempunyai arti memberi kekuatan secara mental pada orang atau masyarakat. Seperti pada saat mereka melakukan satu tindakan yang baik, maka mereka akan diberikan pujian dan dukungan secara emosional. Begitu pula sebaliknya. The Power juga memiliki arti lain, yaitu orang yang cenderung mematuhi perintah dari orang lain jika orang yang diakui itu memiliki otoritas atau power itu untuk menggerakkan suatu kelompok atau individual. Di sini psikologi Stanley Milgram melakukan eksperimen untuk membuktikan teori ini. Pertama, ia mengumpulkan 40 orang sebagai subjek. Nah, dalam 40 orang ini, mereka dibagi menjadi dua kelompok, yaitu learner atau pelajar dan teacher. Tanpa diketahui oleh subjek lain, Stanley telah menyewa aktor untuk menjadi kelompok teacher ini. Jadi kelompok teacher ini adalah aktor sewaan yang dibayar oleh Stanley. Nah, si learner ini akan diberikan pertanyaan. Jika mereka salah menyebutkan jawabannya, maka akan dihukum setruman bertahap. Tahap 1, setrumannya hanya 15 volt. Dan jika ada yang ingin keluar dari eksperimen itu, maka sama teacher atau eksperimentalnya akan diberikan akan disuruh untuk tetap lanjutin secara halus, yaitu please continue. Untuk tahap 2, jika salah, maka akan diberikan setruman sebesar 50 volt. Di sini, kalau si learner mau keluar, nanti akan dibilang the experiment requires you to continue, atau eksperimen ini membutuhkan Anda untuk melanjutkan. Jadi, di tahap 2 ini masih secara halus diberitahu. Nah, di tahap 3 ini jika learner salah menjawab pertanyaannya lagi, maka dinaikkan menjadi 300 volt. Nah, di sini learner jika ingin keluar maka akan dibilang oleh teacher, it is absolutely essential that you to continue. Di sini secara kasar dibilang bahwa eksperimen ini harus diikuti oleh Anda karena ini penting. Nah, di tahap keempat atau tahap terakhir ini, jika learner salah menjawab lagi, maka dinaikkan sebanyak 400 volt atau lebih. Nah, di sini semua secara kasar dibilang bahwa Anda tidak mempunyai pilihan lain selain untuk melanjutkan eksperimen ini. Nah, hasilnya 65% orang melanjutkan eksperimen hingga tahap 4. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang yang punya otoritas di antara kita mempunyai power untuk membuat suatu kelompok individu patuh kepadanya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Sasha.
Baik, The Power of One. Stanley Milgram dengan jelas menunjukkan bahwa terdapat individu yang dihormati atau yang dapat memberikan pengaruh di mana dapat menciptakan kondisi yang memaksa individu lainnya untuk melakukan sesuatu yang di luar kehendak hatinya, entah itu karya yang positif atau yang negatif. Sekarang saya akan memberikan contoh tentang kasusnya. Jadi di suatu perusahaan, seorang CEO mencoba mengubah budaya yang agak pemalu menjadi budaya di mana individu dapat secara terbuka menyatakan pendapat mereka yang berbeda, sebagai cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Setelah berbulan-bulan, akhirnya dia menghadapi momen di mana dia mengadakan suatu pertemuan dengan 200 manajer teratasnya. CEO menyampaikan kendala yang dihadapi dan membutuhkan masukan-masukan dari para manajer tersebut. Dan dia berkata dia akan sangat menghargai umpan balik dari mereka semua yang bersedia membantu dirinya. Dan selama beberapa detik, ruangan itu terasa sangat sepi. Dan seorang pria bernama Ken tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata bahwa dia memiliki beberapa masukan. Dan akhirnya sang CEO membuat janji untuk berbicara satu lawan satu dengan Ken. CEO dengan tulus berterima kasih kepada Ken karena keterus-terangannya. Dan CEO menunjukkan dukungan tulusnya atas perilaku jujur dengan tidak bersikap defensif dan memberi penghargaan kepada orang yang telah mengambil resiko untuk berkata jujur, bahkan ketika itu menyakitkan. Dan dia kemudian membuat perubahan pribadi untuk menunjukkan komitmennya. Dan ternyata hal tersebut dapat memberanikan 199 manajer lainnya. Dan dalam beberapa bulan, keterus-terangan di antara karyawan terus meningkat secara dramatis di seluruh organisasi. Jadi intinya di sini kita terkadang membutuhkan beberapa individu yang mampu untuk memberikan pengaruh kepada individu lainnya, sehingga mereka akan bertindak di luar kehendak hatinya seperti tadi. Kita dapat memberikan pendapat yang mungkin kita awalnya merasa itu tidak perlu atau kita tidak mau berpendapat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Crystal, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the power of the right one. The power of the right one memiliki arti bahwa dapat diartikan sebagai pengaruh seorang di dalam lingkungannya. Di the power of the right one ini dibagi menjadi dua peran, yaitu innovators dan opinion leaders. Di mana innovators seperti dalam bahasa Indonesianya yaitu seorang yang memperkenalkan gagasan atau metode baru. Innovators ini cenderung terbuka terhadap ide-ide baru dan lebih pintar daripada rata-rata masyarakat. Tetapi, terkadang innovators ini sering dianggap aneh dan dijauhi oleh masyarakat karena hal-hal baru yang mereka temukan. Selanjutnya, untuk opinion leaders, mereka ini lebih pintar daripada rata-rata dan cenderung terbuka terhadap ide-ide baru. Mereka ini terhubung dan dihormati secara sosial oleh masyarakat. Dan inilah yang menjadi kunci pengaruh yang sebenarnya, bahwa lebih dari 85% masyarakat akan mengadopsi inovasi yang baru sampai opinion leaders melakukannya. Di The Power of the Right One, ada sebuah tokoh bernama Dr. Everett Rogers. Rogers ini mengambil pekerjaan layanan penyuluhan di universitas tempat. Rogers ini bertanggung jawab untuk mendorong petani Iowa agar mendapatkan benih jagung yang baru dan lebih baik. Pada awalnya, Rogers mengira bahwa masukan yang ia berikan akan didengar dan para petani akan berterima kasih kepadanya. Tetapi, kenyataannya para petani menganggapnya naif dan mereka tidak akan mau mengambil risiko. Akhirnya, Rogers mencari petani lain yang ingin percaya dengannya, dan ia berhasil membuat seorang petani percaya dengan varietas jagung baru tersebut. Alhasil, petani tersebut berhasil membuahkan jagung yang lebih baik. Sekarang, petani lain akan melihat hasil jagung yang lebih baik dan termotivasi untuk berubah. Di sini dapat disimpulkan bahwa Rogers merupakan seorang innovators, dan petani yang mau mengambil ide baru dari Rogers merupakan seorang opinion leaders. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Annabel. Baik, selanjutnya adalah analyst social support.
Early social support adalah bagaimana orang yang memberikan pengaruh kepada lingkungan di sekitar mereka. Dan dicontohkan di dalam artikel ini bahwa yang mempengaruhi itu bukanlah pemimpin perusahaan, melainkan dicontohkan seperti ini. Jika ada seorang pemimpin perusahaan yang mempunyai 10.000 karyawan, maka cukup temukan 500 orang yang mempunyai opini dan cukup bertukar pendapat dengan 500 orang karyawan ini. Bangun kepercayaan dan relasi dengan mereka, dan dari sana kita bisa dapatkan mereka sebagai sumber influence. Nah, endless social support dibagi menjadi dua, yaitu endless social support to influence you, yaitu bagaimana kita mempunyai satu lingkungan atau satu circle yang memang dapat memberi pengaruh atau dorongan untuk kita dapat bertindak. Contohnya, kita ingin hidup lebih sehat, dan orang tua kita ini berolahraga. Orang tua kita ini yang memberikan pengaruh dan menjadi pendukung bagi kita untuk ikut berolahraga agar menjadi sehat. Yang kedua adalah become an opinion leader yourself. Jadi ada dua hal yang dibutuhkan kalau kalian mau menjadi opinion leader. Yang pertama, orang-orang harus melihat kita sebagai orang yang berpengetahuan atas masalah yang orang-orang sedang alami. Kedua, orang-orang harus melihat kita sebagai orang yang dapat dipercaya. Dan sebenarnya tidak hanya itu saja, menjadi opinion leader itu harus dapat membagi waktunya untuk orang lain, seperti berbicara, mengobrol, berbagi cerita, dan juga harus dapat membantu dengan cara-cara yang positif tentunya. Intinya kalau kita mau menjadi opinion leader, kita harus direspek oleh orang-orang dan harus membangun relasi atau kepercayaan agar kita bisa menjadi pengaruh bagi mereka. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Gaby dan Simon. The power of everyone. The power of everyone dapat diartikan bahwa dalam setiap situasi dan permasalahan diperlukan sebuah diskusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di dalam The Power of Everyone dijelaskan ada beberapa orang yang menganggap sebuah topik pembicaraan itu tabu atau dianggap tidak bisa dibicarakan. Padahal kenyataannya ada banyak masalah yang dapat dibicarakan serta harus diselesaikan. Tetapi tidak bisa jika hanya didiskusikan saja. Ada contoh yang diberikan pada The Power of Everyone yang dijelaskan oleh para autor di tahun 1980. Mereka diundang ke sebuah tim manajemen untuk menghidupkan kembali sebuah pabrik yang sekarat yang bergerak di suatu bidang industri. Tugasnya adalah untuk meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produksi. Fasilitas manufaktur ini mencatat produktivitas yang lebih rendah daripada pesaingnya. Jika hal ini berlanjut, bahkan semakin menurun, besar kemungkinan bahwa tempat ini akan mati. Autor-autor tersebut menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan produktivitas. Mereka menjelaskan bahwa tidak boleh kita menganggap suatu masalah atau penyataan tidak dibicarakan secara terbuka atau publik. Selanjutnya, kita harus berpikir tentang apa saja risiko jika kita membiarkan masalah tersebut dan jika masalah tersebut tidak mau berubah. Maka nantinya, diperlukan sebuah diskusi untuk mengetahui cara-cara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, disertai dengan mengetahui risiko apa saja yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Simon. Di dalam The Power of Everyone juga terdapat yang namanya Create the Village. Lingkungan seseorang dapat mempengaruhi kepribadian dan tingkah laku orang tersebut. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, bahkan ketika orang-orang sudah membahasnya secara terbuka ataupun norma sudah diubah. Masalah tersebut memerlukan penyelesaian yang lebih dari itu, yakni support dari lingkungan hidup mereka. Ketika seorang pengendar narkoba atau pencuri ingin bertobat, dia tidak bisa tetap berdiam diri di lingkungan lamanya. Dia harus keluar dari lingkungan lamanya dan masuk ke lingkungan baru yang bisa memberikan support lebih kepada dia untuk berubah. Ada contoh di mana di suatu perumahan ada 500 penduduk yang akan menghadiri sebuah acara kelulusan. Banyak di antara mereka yang belum pernah menghadiri acara seperti itu, dan mereka merasa sangat tidak nyaman karena mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap ketika nama mereka dipanggil dan mereka diberitahu bahwa mereka sudah lulus. Tetapi apa yang terjadi? 499 orang lainnya bertepuk tangan dan mendukung orang tersebut. Pada
Pada momen tersebut, orang tersebut baru saja merasakan sesuatu yang sangat nyaman dari antara ketidaknyamanan yang telah dia alami. Di sini kita dapat melihat bahwa dukungan dari lingkungan hidup itu sangatlah penting. Sama halnya ketika seseorang ingin berubah. Ketika orang tersebut memikirkan hal jangka panjang dalam hidupnya, ia harus masuk atau bahkan menciptakan suatu lingkungan yang benar-benar baru, yang bisa memberikan dukungan kepada dia untuk berubah. Di sinilah diperlukan yang namanya creative village. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Evelyn. Baik, untuk ringkasan dari social support. Yang pertama, ada bantuan opinion leaders. Jika ada suatu inovasi yang baru atau hal-hal yang baru, orang-orang pasti mempertanyakan karena hal tersebut masih asing dan belum dikenal. Maka dari itu, kita membutuhkan bantuan orang yang tepat, yaitu opinion leaders. Kenapa opinion leaders? Karena mereka dapat menggiring opini publik. Sehingga dari opinion leaders tersebut, nantinya orang-orang akan mulai merangkul inovasi yang baru tersebut. Yang kedua, ada bantuan semua orang. Beberapa perubahan, jika ingin benar-benar diterima oleh semua orang dalam suatu komunitas, kita membutuhkan bantuan semua orang itu untuk berubah. Bagaimana caranya? Yaitu adalah berdiskusi. Ada satu kalimat yang cukup bagus dari buku yang kami baca, yaitu ignore those who seek silence instead of healthy dialogue. Kenapa? Karena jika suatu masalah diabaikan begitu saja, resikonya akan semakin besar. Yang terakhir, ada lingkungan yang tepat. Jika kita ingin keluar dari kebiasaan lama kita yang negatif, kita harus menarik diri dari lingkungan negatif tersebut dan mencoba mencari lingkungan baru yang dimana orang-orangnya akan support kita dan memuji kita untuk perilaku kita yang baik. Begitupun sebaliknya, yaitu menghukum kita jika kita berbuat salah. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Selamat siang teman-teman dan Bapak Arif Bapak Husen yang terhormat. Saya mau Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Swastiastu. Peer pressure. It's freaking stupid. Now, if you live under a rock, let me just quickly explain what peer pressure is. Well, the way I see it is when one person or a group decides to pressure another person or a group into doing something they don't want to do. Most of the time, the people who are trying to peer pressure the other people make fun of the other people for not doing something they don't want to do. That pisses me off to no end. Why make somebody feel bad about themselves because they don't want to do something? That's so stupid. Honestly, if you peer pressure anybody to do anything, I will think you're a piece of shit. Actually, you know what? It depends on what you're trying to get the person to do. Because, for example, if you're just trying to get your buddy to eat a bunch of Sour Patch Kids or something because he doesn't like sour foods, you're not that much of a piece of shit. But if you try to get your friends or anybody to try to do stuff they don't want to do, such as bad stuff like drugs, alcohol, and other things, you're a fucking idiot. Now, why am I talking about peer pressure? Let's just say I had a lot of stupid people in my life, so let's talk about that. That's an overused joke. So there's actually been a few times where my friends at the time decided to try to peer pressure me into doing stupid stuff that I didn't want. I remember this one time, I don't remember the specific age I was because I was young, but me and my friends were just hanging out in the woods near our apartments, and my buddy decides to pull out a freaking thing of whiskey. What the frick are you guys doing? Dude, we're gonna drink a thing of whiskey, dude. Yeah, Adam, don't be such a prude, dude. Prude, dude? Really? That's... Anyway, yeah, I honestly don't want anything to do with this. Dude, come on, just take a sip, dude. Yeah, dude, I'm good. I don't want to. I mean, is there a crime because I don't want to do something? You know what is a crime? Underage drinking. Luckily, I did have a friend there who totally agreed with me. Let's call him Thumb. Yeah, I kind of don't want to do this either. Honestly, dudes, I didn't think I was with a bunch of didettes
Dids. Yeah, okay, yeah, I'm not gonna do it. Yeah, I'm good too. Dude, come on, just do it. No, I said I was good. Dudes, just do it. We said no. Do it! No! And then he opens up the bottle of whiskey and splashes it all over me and Thumb. I have never punched someone so hard and so fast in my entire life. Not only was he trying to pressure us into taking it, but he also started getting mad to the point where he decided to get physical. The way I handled it, I don't recommend it at all. Definitely don't do what I did, because violence only causes more violence. And after I punched him, he decided to start throwing punches back. I don't understand the mindset of people who decide to try to pressure other people into doing stuff that are, illegal. If I don't want to do it, I don't want to do it. That's the end of it. That's what it should be. That reminds me of this other time when a couple of friends decided to invite me to our other friend's house, and things got annoying really fast. I just remembered what age I was. It was around the age of 11 or 13. Yeah. So my 11 or 13-year-old friends decided to text me and say, "Hey, come over." And so I did. Actually, maybe I was 14. Why can't I remember the age? So I walk over to their apartment complex, and when I got there, it sort of smelled like pure dookie. Kind of like skunk. Because they were smoking weed. Me being an idiot decided to stay because I was bored at home and just wanted to hang out with my friends. Now remember, weed is still illegal to minors and people under the age of 21, so yeah, you can't go into the comments and type, "Adam, but weed is legal now, blah blah blah." Yeah, no. I mean, heck, I'm still not old enough. So yeah, we're just sitting there in a smoke-filled house trying to have a good time, but I'm not, because I'm with a bunch of idiots. Eventually, one of my friends goes, "Hey Adam, you want a hit?" "Nah, I'm good. Come on, don't be a prude." Why does everybody say that? Is this just gonna be a running gag or something? Just take a hit, man. I'm good. I don't want it. Honestly, this is why we don't invite you places. Just because I don't want to do illegal things with you guys? No, because you're such a freaking prude. I'm not a prude, I just don't want to do it. Yeah, whatever, yeah, cool, yeah, I'm Adam, I don't want to do things. Because I'm a prude. Okay, I'm leaving. They literally made me feel bad about myself because I didn't want to do something, and that something was illegal. I don't understand that mindset whatsoever. It's kind of the same if Thumb were to walk up to me and go, "Hey, eat this candy corn." "Nah, I'm good. I'm not hungry." Why? 'Cause you're fat. See, he offered me something, I said no, and then he made me feel horrible until I did it. Stupid. I mean, technically I had a gun to my head, so if I didn't do it, I would have probably died, but not all cases are like that. The way I see it, people who try to pressure people into doing things that are necessarily bad are idiots. They're not good friends, and they're not good people, so I suggest staying away from them. Thumb over there? That's a good friend. Always got your back, BB. That was weird. Now, if you do fall for the peer pressure, it's kind of on you. Depending on the situation, of course. Now, that doesn't necessarily mean you're a bad person, but it does mean you need to own up to it and just learn from it. So yeah, now if somebody's trying to peer pressure you into doing something that could potentially get you in big trouble and starts threatening you, I suggest either getting your parents involved, getting a parent involved, or getting the authorities involved. Okay, so yeah, the moral of the story is just don't hang out with idiots. Also say no when you need. I'm sorry.